Gimana nih, kita masih belum ketemu tentang PSAK 221. Iya nih, pusing banget. Kita belum Jadi dapat bingung. informasi apa-apa tentang PSAK 221. Jadi bingung nih, Meli, ketemu Meli, nggak ketemunya? Enggak nih, nggak ketemu. Gimana ya? Terus gimana dong kalau nggak ketemu? Pusing banget, udah dicari tapi nggak ketemu. Oh iya. Hai guys, kalian lagi diskusiin apa nih? Iya, kok kayaknya lagi bingung gitu ya? Iya nih, kita lagi bingung tentang PSAK 221. Iya, benar. Iya, kalian ada yang paham nggak? Wah, kebetulan banget nih, kemarin aku sama Salin sempat diskusiin ini kan. Gimana kalau kita jelasin ke kalian? Supaya kalian juga jadi lebih paham. Boleh banget kok. Gimana kok kita ke kelas aja? Oke deh, yuk ikut kita ke ruangan sebelah biar jelasinnya lebih gampang. Yuk. Oke, jadi teman-teman, PSAK 221 ini sebenarnya disahkan pada 12 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2024. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ini tuh menggantikan PSAK 10. Oh, jadi dulu itu bukan PSAK 221 ya? Betul, perubahan ini juga merujuk pada IAS 21 dari IFRS dan disesuaikan untuk praktik di Indonesia. Oh, jadi begitu. Tapi apa sih inti dari PSAK 221 ini? Jadi, cakupan dari PSAK 221 ini itu yang pertama, dia penentuan mata uang fungsional. Yang kedua, itu pengakuan transaksi valuta asing. Yang ketiga, pengakuan selisih kurs. Dan yang keempat, translasi laporan keuangan entitas luar negeri ke mata uang penyajian. Jadi, intinya PSAK 221 menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Aku agak bingung nih. Maksud dari valuta asing sama mata uang penyajian itu apa bedanya ya? Pertanyaan bagus banget, Meli. Jadi gini, valuta asing itu mata uang asing terhadap mata uang yang digunakan entitas dalam kegiatan usahanya. Nah, kalau mata uang penyajian, itu mata uang yang dipakai untuk menyajikan laporan keuangan. Misalnya nih, kalau perusahaan itu ada di Indonesia, melakukan ekspor ke luar negeri, perusahaannya punya transaksi dalam dolar. Tapi laporan keuangannya itu tetap dicatat dalam rupiah. Oh gitu, terus cara nyatetnya gimana kalau ada transaksi pakai dolar? Nah, kalau ada transaksi valuta asing, pas pertama kali diakui, itu harus dikonversi ke mata uang fungsional, pakai kurs spot pada tanggal transaksi. Kalau mata uang fungsional, itu beda ya sama mata uang penyajian. Kalau mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Kalau di akhir periode pelaporan gimana? Kan kurs bisa berubah. Bener banget, di akhir periode itu ada aturannya. Yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Lalu yang kedua, pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir itu, pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Wah, rinci juga ya ternyata. Terus gimana kalau ada selisih kursnya? Wah, pertanyaan bagus tuh Meli. Jadi kalau ada selisih kurs, dia itu bisa masuk ke dua tempat. Yang pertama, kalau pengaruhnya langsung ke laba rugi, maka ya diakuinya di laba rugi. Tapi yang kedua, kalau selisih kursnya dari kegiatan usaha luar negeri, dia bisa masuk ke penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income dan ditampung di ekuitas. Nah gitu guys, udah jelas kan? Masih ada yang bingung nggak nih? Tapi aku sempat baca, katanya ada paragraf-paragraf tertentu ya yang disesuaikan lagi. Iya benar. Ada penyesuaian PSAK 10 yang disahkan pada 27 Agustus 2014. Dan penyesuaian itu berlaku retrospektif dan juga prospektif tergantung dengan paragrafnya. Oh, jadi PSAK ini juga pernah ya direvisi di tengah-tengah? Iya, betul banget itu Aurel. Wah, sekarang aku udah paham deh. Awalnya aku kira PSAK 221 itu tentang laporan interim, ternyata tentang kurs valuta asing ya. Iya bener banget, emang kalian suka ketukar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sekarang udah ngerti kan? Makasih ya Selin, Claudi, penjelasannya jelas banget. Makasih Selin Claudi. Iya, sama-sama. Kita udah paham ya sekarang.
Jadi lebih paham. Ingat ya, PSAK 221 itu tentang kurs valuta asing dan juga penyajian laporan keuangan dalam mata uang yang benar. Dan selalu update standar PSAK terbaru karena revisi bisa mengubah cara pelaporan kita.